Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan 3, yaitu kita akan membahas tentang penerapan algoritma pemrograman dengan bahasa PHP. Langsung saja, capaian. Jadi setelah mempelajari atau menyimak di pertemuan ini, harapannya adalah mahasiswa memahami penerapan algoritma pemrograman dengan bahasa PHP, itu yang akan kita bahas nanti tentang pemahaman tentang struktur kontrol, lalu beberapa berkaitan dengan perulangan atau loop. Pembahasan algoritma dan pemrograman dengan bahasa PHP terdiri, yang akan kita bahas nanti, terdiri dari struktur kontrol dan loop, antara lain pernyataan if dan else, lalu else, if dan else, if saja, lalu if dan else, lalu if dan else if, lalu ada else lagi, if bertingkat, lalu pernyataan switch, lalu kemudian perulangan dengan menggunakan for, perulangan dengan menggunakan while, do while, kemudian for each, kemudian pernyataan break, pernyataan continue. Nah, yang pertama pernyataan kondisional di PHP. Nah, kondisional di sini maksudnya pencabang, proses cabang, di mana jika benar melakukan apa, kalau salah melakukan apa. Nah, ketika Anda menulis kode, jika ingin melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda, jadi penggunaan pernyataan bersyarat. Coba nanti kita lihat contohnya seperti apa. Di PHP kami memiliki pernyataan bersyarat seperti berikut. Nah, if, pernyataan if menjalankan beberapa kode jika kondisi benar. Di dalam if itu benar. If dan else artinya ada dua pilihan. Jadi mengeksekusi beberapa kode, kondisinya benar, dan kode lain jika kondisi salah. Jadi ada blok. Kalau tadi satu blok jika benar jalankan. Kalau if dan else, kalau benar jalankan blok 1, else blok yang kedua. Seperti itu, ada dua pilihan. Nah, kalau if, else, if, else lagi pernyataan jalan kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Lebih dari dua kondisi. Bisa 3, bisa 4, misalnya. Nah, berikutnya adalah tentang switch. Switch ini juga pemilihan blok kode yang lebih dari 1, 2, 3 dan tak terbatas sampai N ya, untuk kode eksekusi. Oke. Yang akan kita bahas pertama adalah kondisi if, pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika salah, satu kondisi benar. Sintaknya. Nah, misalnya if kondisi ini, jika ini kondisi ini if-nya benar, maka akan menjalankan blok kode yang ada kurung awal program dan kurung akhir program. Ini yang disebut dengan blok kode. Lalu cara menulisnya menggunakan paragraf seperti biar logikanya jelas. Mana akhirnya, mana awalnya. Nah, kemudian untuk digambarkan secara flowchart seperti ini. Jadi dia akan melakukan pengecekan dulu dengan kondisi if, jika salah maka lewati, jika benar maka dia akan menjalankan blok proses di dalamnya. Oke, contoh latihan 31. Misalnya di sini total bayar 200.000. Ada keterangan tidak dapat diskon. Jika total bayar lebih besar 10.000 maka dapat diskon. Nah, dapat diskon. Eko keterangan nanti akan menampilkan tidak atau dapat gitu ya. Dari program ini maka akan menghasilkan dapat diskon karena bayar yang di sini lebih besar, yang dibayar 200.000 ternyata kan, karena dapat diskonnya hanya batasannya 10.000 lebih, maka kalau 200 kan lebih besar.
kondisi benar, maka dia akan dapat diskon. Komentarnya seperti itu. Oke, contoh berikutnya misalnya ada input data ini, misalnya total bayar di input. Lalu setelah di input, di submit, kemudian dia akan dicek dulu. Bagian PHP ini akan tampil ketika total beli itu diisi dengan perintah fungsi iset. Iset itu digunakan untuk tidak akan diproses kalau belum diisi, gitu ya. Untuk ngecek kosong apa ada isinya. Maka karena tadi menggunakan submit, nah, menggunakan formulir get, lalu get itu dia akan mengirim ke program PHP ini. Misalnya di sini total beli diisi, lalu kemudian nanti di get total belinya, lalu kemudian apakah yang diisikan itu lebih besar dari 10.000. Kalau lebih besar dari 10.000 berarti ada proses mengalihkan, jadi 0,1 itu 10% dari total beli, ya. Setelah ditemukan, maka di sini akan dikurangi. Jadi total beli dikurangi diskon, maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau total bayar ini diisi, misalnya ini total bayarnya 10.000, karena total beli ya, total beli itu lebih besar 10.000, gitu. Maka sebenarnya di sini dia langsung dikalikan, dicari diskonnya 10.000 kali 0,1 ketemu 9.000, maaf. 100 ya, 100 ketemu 100, maka 10.000 dikurangi 100 jadi maaf 10.000 0,10% itu 1.000 ya. Jadi 10.000 10%-nya 1.000, sehingga di sini total bayar total beli dikurangi diskon. Jadi tadi yang di total bayarnya atau belinya 10.000 dikurangi 1.000, maka tinggal 9.000 yang harus dibayar. Nah ini kalau kita menggunakan input, ya. Oke, saya kira jelas, ini mudah. Sekarang if dan else. Pernyataan if dan else itu mengisi beberapa kode jika kondisi benar dan kode lain jika kondisi salah. Akan menjalankan kode lain jika kondisi salah. Sintak. Nah, ini ada blok proses, ya, blok proses if kondisi ini benar, maka blok pernyataan ini benar. Jika kondisi ini salah, maka yang dijalankan yang jika pernyataan if salah. Jadi else ini ada dua pilihan, gitu. Maka secara algoritma flowchart-nya seperti ini. Jadi dia akan ngecek jika benar, dia akan menjalankan blok pernyataan if benar. Jika salah, kalau salah akan menjalankan yang bagian sini. Jadi pilihannya itu. Contoh. Nah, misalnya di sini saya punya misalnya isian jenis kelamin JK, diberi nama JK gitu. JK bernilai L. Laki-laki bernilai, kalau diklik bernilai P berarti perempuan, kalau diklik perempuan berarti bernilai P. Ketika disubmit, maka dia akan menampilkan Anda laki-laki atau Anda perempuan. Nah, ketika orang mengklik laki-laki di sini, klik OK, submit, maka di PHP-nya akan menguji, dibaca JK-nya. Jika nilai JK-nya L, Anda laki-laki. Jika tidak, perempuan, gitu ya. Jika tidak, jadi karena di sini if dan else, maka tidak perlu lagi if. Jika JK P gitu tidak perlu. Jadi kalau tidak laki-laki pasti perempuan, karena cuma ada dua. Apapun, misalnya kalau contoh di sini, walaupun saya nggak ngeklik, dianggapnya perempuan defaultnya ya, karena bukan L gitu ya, JK-nya kosong gitu, kalau nggak diklik. Nah, bisa seperti itu defaultnya di sini. Nah, ini untuk pengujian dua pilihan tadi. Oke, saya kira jelas. Ini. Oke, berikutnya adalah if, else if, dan else lagi bertingkat. Nah, pernyataan ini mengeksekusi kode yang berada selama lebih dari satu kondisi. Ya, mengeksekusi kode yang berbeda, selama lebih dari dua kondisi. Oke, sintak.
Nah, di sini ada kondisi 1, pernyataan 1, else if, kondisi kedua, else if lagi, else kondisi ketiga. Ini ada kondisi ya, ini ada if-nya, di dalamnya ada kondisi lagi. Ini kurang saya nulisnya. Oke, kalau digambarkan seperti ini, misalnya ini ngecek pertama benar, berarti jalankan pernyataan pertama. Kalau salah, cek lagi. Benar, jalankan ini. Kalau salah, cek lagi. Nah, cek lagi berapa sampai. Kalau ini selesai, ya udah pilihan terakhir. Mungkin bisa bertingkat. Contoh. Nah, misalnya dalam isian di sini ada pilihan 1, kode 1 agama Islam, ya. Kode 2 Protestan, kode 3 Katolik, 5 Hindu, 6. Jadi kalau user akan mengklik salah satu pilihan ini, maka name-nya agama, ini agama, maka di submit, maka di get agama. Nah, agama ini dimasukkan ke variabel kode agama. Jika kode agama 1, maka agama Islam. Kode agama 2. Nah, ini ada if pertama, apakah benar, kalau tidak benar, else di if lagi. Nah, kalau benar ditampilkan, kalau tidak benar maka dia akan di else di if lagi. Di else di, kalau benar tampilkan, kalau tidak benar di else lagi, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dari pilihan 1 sampai 6 itu tidak ada, maka dia ada else lagi yang terakhir, yaitu echo lainnya. Artinya tidak yang diuji di sini tidak ada selain 1 sampai 6. Mungkin orang mengisi atau tidak memilih, tidak memilih berarti 0. Oke. Nah, ini jadi variabel name ini adalah merupakan variabel yang akan dikirim ke server lewat get lalu kemudian diambil value-nya berapa, kemudian diuji di sini. Sehingga di sini akan menampilkan, kalau klik OK, lalu nah ini pilih 1 agama Islam, value-nya agama ini bernilai 1, lalu kalau bernilai 1 dia akan menampilkan tulisan agama Islam. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ya. Lalu berikutnya adalah switch. Nah, switch ini hampir sama dengan if else if tadi, cuma di sini akan menguji satu nilai, yang nilai itu akan bernilai berapa gitu. Tapi setelah ditemukan dia keluar dari proses. Ini ditambahkan perintah break. Nah, misalnya perintah ini adalah menguji nilai n. N-nya berapa? Kalau n-nya bernilai 1, maka pernyataannya break, selesai. Kalau nilai n-nya 2 akan break, pernyataan 2 selesai, dan seterusnya. Dan kalau tidak, selain yang dipilih di sini, default-nya apa? Misalnya seperti itu. Nah, contohnya misalnya, maaf, ini di flowchart-nya ekspresi lalu pemilihan perintah switch akhir dan seterusnya digambarkan seperti ini. Break 1, break 2, break 3, dan seterusnya. Oke, contohnya misalnya maaf, ini masukkan kode hari. Masukkan kode hari 1 sampai 7. Tag kode. Oke, submit jika kode 1 Senin, kode 2 Selasa, kode 3 Rabu, kode 4 Kamis, kode 5 Jumat, kode 6 Sabtu, lalu kode 7 Seminggu. Jika memasukkan kode 8 maka tidak ditemukan, atau kode 0 dan seterusnya. Oke, ini kode ini adalah yang akan disubmit ke server, lalu kemudian akan ditampilkan gitu ya. Lalu kemudian contoh kalau ngisi 3, klik OK, Rabu. Ini hasilnya ya. Berikutnya adalah perulangan atau loop. Nah, loop ini digunakan untuk mengisi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Beberapa loop dalam PHP yaitu ada while, perulangan menjalankan kode blok selama kondisi ditentukan benar. Jadi dia selama kondisi masih benar dia akan melakukan ulang-ulang. Lalu ada do while. Do while itu melalui kode blok 1 kali. Nah, 1 kali di sini berarti dia jalankan dulu baru dicek. Jalankan 1 kali dulu terus dicek masih enggak benar. Kalau masih benar ulangi lagi, jalankan lagi. Bedanya kalau while itu cek dulu baru jalankan. Jadi ini dibalik, ada cek dulu baru jalankan atau jalankan dulu baru dicek.
Oke, berikutnya perulangan for. For itu perulangan yang sudah ditentukan jumlahnya. Ditentukan jumlahnya. Jadi kalau for 1 sampai 10 ya udah 10 kali. Oke, lalu kemudian ada for add. Nah, for add untuk pengulangan yang setiap elemen di dalam array. Jadi nanti untuk loop yang di elemen-elemennya adalah bentuknya array. Oke, loop while yaitu untuk mengisi blok kode program selama kondisi tertentu benar. Nah, sintaknya misalnya ini while kondisi, lalu ini diawali kurung, diakhiri kurung, ini artinya adalah blok program yang harus diproses dalam perulangan. Oke, kalau digambarkan seperti ini berarti di sini cek dulu kondisinya benar, maka jalankan. Loop lagi, cek lagi apakah benar, jalankan. Loop lagi, cek lagi benar. Kalau salah selesai berarti keluar dari while. Contoh misalnya di sini X berawal nilai 1. Nah, ini ada tulisan mencetak bilangan 1 sampai 5. Nah, berarti kan pencetakan diulang-ulang. Nah, ketika while X lebih kecil atau sama dengan 5, dia akan jalankan. Kalau masih lebih kecil sama dengan 5, maka jalankan. Dan tampilkan X. X ditambah 1. X plus itu X ditambah 1. Setiap kali putaran X tambah 1. Misalnya X pertama 5, cetak. Pertama 1, cetak 1. Loop kedua, apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 5? Iya, lebih kecil. Berarti cetak lagi. Ya. Tadi X udah ditambah 1, berarti X kedua. Cetak 2. Berarti proses bawahnya 2 ditambah 1 lagi 3. Cek lagi apa X lebih kecil 5, cetak lagi. Loop lagi lebih kecil 5, cetak lagi. Kalau sudah sama dengan 5, berhenti. Nah, misalnya sebagai hasil seperti ini, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini loopnya, loop secara otomatis ini. Oke, jelas. Berikutnya adalah bisa juga digunakan untuk menampilkan nilai lompatnya, nilai stepnya bukan 1, tapi bisa 10, 10, 10. Nah, tergantung X plusnya tadi bernilai apa setiap satu naik 1 jalankan, naik 1 jalankan. Tapi di sini bisa saja hasil yang kita ingin tampilkan adalah per 10. Per 10. Nah, di sini selain kita tampilkan nilai jumlahannya per 10, tapi kita tampilkan berapa kali looping. Berapa kali looping. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan bilangan 0 sampai 100, kenaikannya loop 10, 10. Nah, ini kita harus punya dua counter ya. Nah, counter pertama adalah X, counter kedua adalah ke. Nah, X-nya yang dijumlahkan 10, ke-nya itu adalah loop-nya berapa kali. Coba kita lihat hasilnya. Jadi bilangan ke 1 gitu adalah 0. Lalu 10 masih 0 nilainya ini kalau dicetak X-nya gitu. Bilangan kedua berarti ditambah 10 ya. 0 ditambah 10, 10. Lalu kemudian loop ketiga tadi disimpan 10, lalu ditambah lagi naik 10 jadi 20 dan seterusnya. Sehingga di sini sampai ke 11. Sampai ke 11. Nah, otomatis di sini bilangan X-nya ya harus sama dengan 100. Kalau sudah lebih dari 100, maka nilai while-nya itu sudah kelewat. Artinya kondisi for langsung selesai, diakhiri. Oke. Lalu kebalikannya dari while tadi, di sini ada do while. Do while itu jalankan dulu baru periksa, jalankan dulu. Jadi minimal 1 kali putaran. Setelah diperiksa berhenti kalau memang kondisi salah. Oke, sintak. Nah, ini do, jalankan, while, baru dicek. Kalau dicek masih kondisi benar, berarti balik lagi ke atas. Tapi kalau udah salah, keluar. Sudah selesai berarti. Nah, misalnya ini jalankan dulu, terus dicek. Kalau masih benar, dia akan kembali lagi ke sini, jalan lagi, dicek. Kalau salah, dia akan keluar dari ini. Oke, contoh. Nah, misalnya di sini ingin mencetak
1 sampai 5 seperti tadi. Berarti di sini X sama dengan 1, lalu 1 ditambahkan. Terus dicek apa X lebih kecil 5. Oke, ini pertama kali X-nya 1, X ditambah 1 2, dicek lebih kecil 5 benar, dia akan cetak lagi jadi X yang utama jadi 2. 2 ditambah 1 lagi 3, cek lagi. Jadi nanti kalau udah X itu sama dengan 5, berarti kondisi nggak kembali ke do, tapi keluar dari looping gitu ya. Ini 1 sampai 5 keluar dari looping. Hasilnya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya contoh yang lain, misalnya kita akan menampilkan bilangan genap. Nah, bilangan genap itu kalau dibagi 2 sisanya 0. Ini pakai modulus. Nah, jadi di sini lakukan loop dulu. Loopnya X-nya dicek apakah bilangannya dibagi 2 0. Kalau dibagi 0 tampilkan, kalau tidak naikkan 1, lewati, kemudian terus dia akan X tambah 1 dan seterusnya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini pertama kali memang karena X-nya diawali 1 gitu. X-nya diawali 1, maka ini mulai dari 2 gitu ya. 2, 4, 6, 8, 10. Tapi kalau X dari 0 mungkin 0. Masih bilangan genap nggak dianggapnya. Coba nanti Anda coba sendiri. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah loop menggunakan for. For itu digunakan untuk melakukan perulangan yang banyaknya sudah pasti ditentukan. Lalu tadi bisa saja di tengah mungkin kondisinya false, bisa dihentikan gitu ya. Oke, menentukan nilai awal dan menentukan nilai akhir pengulangan, awalnya dari berapa sampai berapa, baik naik atau turun gitu. Sintaknya misalnya ini nilai awal kondisi loop, kalau masih benar maka nilai stepnya, block proses. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ada for, misalnya for I sama dengan 1, I lebih kecil N, N-nya berapa? 10 misalnya. I plus plus, jadi dia akan melakukan perulangan 10 kali dengan menaikkan 1 I plus plus ini. Dia loop dari mulai 1 awalnya. Nanti kalau udah lebih dari 10, maka dia akan keluar dari loop. Nah, ini perulangan ini misalnya nilai sebelumnya apa ya. Contoh. Nah, misalnya di sini akan menampilkan bilangan. Nah, ini kita akan melakukan loop 0 sampai 10. Bilangan ke berapa? 0 sampai 10. Dia akan otomatis I plus plusnya dia akan X plus plusnya X akan menaikkan nilai 1 setiap putaran. Maka di sini X ke 0 karena X awalnya dari 0, lalu X kedua, X ketiga, X keempat sampai 10. Oke. Contoh yang lain misalnya kita akan membuat daftar harga BBM. Nah, ini ada liter premium solar. Nah, misalnya contoh misalnya kalau premium dikalikan 4.000, solar 3.500 per 1 liternya. Kita lakukan loop 10 kali, kita mau hitung 10 liter. Dengan menggunakan tabel misalnya kalau 1 liter kali 4.000. Ini tadi ya premiumnya ya, 3,5. Lalu kalau liter kedua berarti 8.000, ini 7.000. Liter ketiga dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat dalam bentuk perkalian otomatis seperti ini. Ini kali harga ini. Nah, ini penggunaan loop ya. Jadi kita bisa bikin tabel tapi dia otomatis. Oke, lalu yang berikutnya adalah for add. Loop for add ini hanya digunakan pada array, ya, digunakan untuk loop melalui setiap pasangan kunci atau nilai. Nah, untuk array ini adalah variabel berindeks. Jadi nanti kita akan bahas khusus di bagian array ya. Kalau ini hanya contoh saja. Misalnya ada sebuah lare atau array berisi mangga, pisang, jambu, nangka, semangka. Maaf, ini semangka gitu ya. Buah as value, value-nya dicetak, maka dia akan menampilkan daftar buah tadi. Jadi dianggapnya ini adalah mempunyai step di for each gitu ya. Oke, berikutnya adalah pernyataan break. Break itu digunakan untuk melompat dan ya seperti yang
contoh sebelumnya itu diletakkan di dalam switch, jadi kalau udah ditemukan dia keluar dari proses gitu ya. Nah, pernyataan break juga dapat digunakan untuk melompat keluar loop. Selain keluar proses, dia keluar loop. Contoh, misalnya di sini ada pernyataan for x sama dengan 0, x lebih kecil 0, x plus plus. Jika x sama dengan 4, maka break. Kalau tidak, berarti ini misalnya x pertama 0, cetak 1, cetak 2, cetak 3, cetak. Begitu 4, break. Maka break akan melompat keluar dari loop ketika x sama dengan 4. Contohnya misalnya ini hasil keluarannya, jadi 0, 1, 2, 3, padahal masih 10 lagi seharusnya, masih sampai harus 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena di sini ada pernyataan jika menemukan bilangan 4, x sama dengan 4, maka dia akan melakukan keluar proses. Lalu berikutnya adalah pernyataan kontinu. Jadi pernyataan kontinu jika kondisi tertentu terjadi dan berlanjut dengan iterasi berikutnya di dalam loop. Nah, misalnya ini ada contoh ya, x 0 lalu x lebih kecil 0, x plus plus, x jika x sama dengan 4 maka kontinu. Nah, kontinu itu bukan keluar tapi melewati bilangan itu. Jadi dilanjutkan ke loop selanjutnya. Misalnya di sini kita akan mencetak 0 sampai 10, maka ketika loop pertama 0 dicek x-nya 0 tidak apakah 4 bukan, begitu sampai 3 4 x sama dengan 4, maka ini tidak dicetak. X-nya tidak dicetak, maka dilewati, maka dilanjutkan ke 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, itu gunanya untuk continue. Oke ya, saya kira cukup sekian pertemuan ini, contoh-contohnya jelas, penggunaannya jelas. Nanti kalian bisa mencoba sendiri, praktek sendiri gitu ya, diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan kalau jurusan teknik komputer itu ada kaitannya dengan embedded system misalnya gitu, untuk menampilkan beberapa data-data yang kaitannya dengan penerapan IoT ya. Oke, saya kira nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan baik lewat forum, lewat WA atau lewat komentar di YouTube. Saya kira nggak masalah gitu ya. Oke, selamat menikmati belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.